Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri din wa luar biasa. Terima kasih. Organisasi merayakan di Lumana pasangan Pak, tolong lihat, Pak. Tolong lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu sadaqal rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jemaah
Musola Al Muawana, Kampung Asten, Gunung Letik, jamaah malam Senin. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bernafas dalam tugas kita sebagai hamba, ya, hamba Allah. Dan itu merupakan satu bentuk yang harus kita syukuri karena kita diberi nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Dan nikmat sehat, ya. Karena banyak orang-orang yang mungkin tidak tergerak untuk melakukan kebaikan karena dari hatinya juga ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya ada penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakit. Naudzubillah. Dan ada juga orang-orang yang mungkin sedang terbaring, baik terbaring raganya atau terbaring mentalnya. Karena ada orang yang raganya bagus tapi mentalnya sedang terbaring. Entah memikirkan kehidupan, entah memikirkan tekanan, atau memikirkan usaha, bisnis, permasalahan keluarga, sehingga dia tidak sempat untuk taklim, ya, untuk mengkaji ilmu-ilmu agama ini. Bapak-bapak sekalian, kita akan menyambung masih di fikih sirah, ya, pemahaman kita terhadap perjalanannya Nabi. Ya. Mudah-mudahan nanti ada saat di mana kita selesaikan dulu fikih sirahnya, lalu masuk ke yang lain. Kemarin 2 minggu yang lalu, ya, karena kemarin saya nggak bisa hadir, itu kita sudah menyampaikan mengenai tahun boikot, ya. Saya ingat ya Pak, ya, bahwa Nabi SAW diboikot selama 3 tahun, ya, dan itu seperti Gaza sekarang, ya, kira-kira begitu, ya, karena dia diboikot, tidak boleh ada yang masuk ke situ, begitu kesulitan pangan, bahkan kesulitan banyak hal selama 3 tahun. Nah, ini kita akan lanjutkan bab kita adalah Amul Hazm, tahun sedih, tahun sedihnya Nabi, tahun sedihnya Nabi. Jadi terakhir kita sudah sampaikan bahwa pemboikotan itu dicabut karena karena ternyata rayap memakan perjanjian boikot tersebut, ya. Jadi datang pagi ya Kang tadi. Ya, awal tinggal diketok aja tuh orang. Jam 7 baru. Nah, namanya ada boikot kemarin Pak, ya, masih ingat bahwa pemboikotan itu ternyata sudah dimakan oleh rayap piagam boikot itu, ya. Lalu kita lanjutkan ke tahun kesedihan namanya. Kita akan belajar tentang apa sih yang disebut tahun kesedihan pada Nabi, ya. Nah, sebelum tahun kesedihan, umat muslim sudah kembali lagi ke Mekah setelah diboikot di Si'ib Abu Thalib, di satu lembah milik Abu Thalib. Berarti puluhan, mungkin ratusan orang di situ, ya. Di Si'ib Abu Thalib ini akhirnya kembali. Bukannya tambah kendor penyiksaannya, tambah banyak. Nabi Muhammad SAW pun terkena juga, ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Nabi dicekik, bagaimana Nabi dilemparkan kotoran unta, begitupun para sahabat. Bahkan orang sekelas Abu Bakar Siddiq, ya, itu sempat mau keluar Pak, mau ke Habasyah, mau bertemu Ja'far, ya.
Udah mau nyampe satu tempat, itu ditahan sama temennya. Ngapain kamu keluar? Ya aku di persekusi lah, kalau bahasa kita dihalangi terus di sini beribadah. Ya udah aku keluar. Kamu jangan keluar, aku yang jamin, kata dia gitu. Abu Bakar kembali lagi. Itu saking kuatnya penyiksaan ya di Mekah pada saat itu. Sampai tokoh seperti Abu Bakar pun enggak luput dari situ. Nah, kita sebelum masuk ke tahun Hazm ini, tahun apa namanya? Tahun kesedihan. Ya. Abu Thalib udah semakin sakit setelah 3 tahun di boykot, Pak. Ada yang mengatakan salah satu tulang punggungnya patah, sehingga dia seringnya terbaring. Nah, orang-orang Quraisy ketika Abu Thalib terbaring, mikir, wah kacau nih kalau si tua nyebutnya. Udah 80 tahun Pak Abu Thalib tuh membela Nabi waktu itu. Kalau si tua ini mati, nanti yang jadi pemimpin Muhammad. Apa kata orang Arab? Wah, gitu ngomongnya. Apa kata orang Arab nanti? Tuh kan, waktu masih hidup disiksa, ketika udah mati dicari-cari, kira-kira begitu ya. Atau bahasa lain tuh emang bangsa Quraisy ini nggak bener sama keluarganya begitu gitu. Terjadi yang namanya kebanggaan pada suku yang berbahaya kalau dia mati. Bagaimana, urusan belum selesai kan sama Nabi kan? Lalu diutuslah petinggi-petinggi kaum musyrikin pada saat itu untuk meminta kepada Abu Thalib jenguk sekaligus nego. 25 orang waktu itu Pak yang ikut. Petinggi-petingginya petinggi-petinggi hebat-hebat tuh. Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, mana saya sering cerita ya. Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Amr bin Hisam, Abu Jahal, ya, termasuk Abu Lahab dan sebagainya. Datang 25 orang. Datang 25 orang. Itu menjelang saat kematiannya Abu Thalib. Atau ada yang menyatakan sebelum mau kematian ada berapa kali gitu. Mereka datang nego. Wahai Abu Thalib, ini diselesaikan aja permasalahan kita. Nah, kemarin ada cerita bahwa Nabi diminta menyembah 1 hari kan. Nah, kemudian gantian, besoknya dia yang menyembah Tuhannya Nabi. Gitu. Waktu itu kan nggak mau Nabi. Lah sekarang minta lagi. Apa yang kira-kira belum kami berikan, kamu berikan lah. Syaratnya itu aja. Jangan sampai ada dilanjutkan. Gitu. Dakwah kepada kata Nabi waktu itu. Gimana kalau kamu ngucapin satu hal saja, yang orang Arab dan non-Arab bisa tunduk sama kamu, kata Nabi gitu. Orang Arab dan Ajam, orang di luar Arab, bisa tunduk sama kamu, sama kalian. Wah, 25 orang ini ya. Apa ya kalimatnya? Itu, ucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Cuma satu Allah itu. Panaslah orang-orang. Kamu ngomong apa Muhammad? Terus tuan-tuan yang lain dikemanain gitu. Kan banyak Tuhan tuh. Di sekeliling Ka'bah kan 360 loh Pak. Seperti jumlah hari. Jadi hari Januari misalnya, kalau dia mau kerja Muharram ya. Muharram hari pertama menyembah Tuhan B, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, terus nanti A1 gitu, kira-kira begitu, sama namanya udah ada. Lah terus yang lain-lain gimana?
kamu mah memang kena sihir gitu. Nggak jadi itu. Abu Thalib masih berbaring Pak di situ. Masih apa? Masih berbaring. Selanjutnya, ya, datang lagi mereka. Di situ sudah ada Amr bin Hisam, Abu Jahal, ya. Di situ juga udah ada Nabi Muhammad SAW menjelang kematiannya Abu Thalib. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam hati yang begitu remuk redam karena orang yang membela dia sejak dia kecil lah ibaratnya ya. Usia berapa tuh berarti? 6 tahun, 8 tahun lah. Dia sudah diasuh oleh Abu Thalib. Dia berusaha dong untuk menyelamatkan Abu Thalib kan? Ya? Wahai Amma, kira-kira begitu ya, pamanku. Masuklah engkau ke dalam Islam, ucapkanlah syahadat. Abu Jahal ngomong, apa kamu mau meninggalkan agama Abdul Muthalib, kakek? Gitu. Bapak kamu. Nabi udah ucap syahadat gitu kan. Itu satu-satunya jalan kan untuk meringankan dia ataupun membuat dia tidak masuk neraka. Abu Jahal ngomong lagi, kamu meninggalkan agama Abdul Muthalib. Ujung-ujungnya di hadis itu Pak, Ibnu Ishaq menyatakan bahwa aku memegang agama Abdul Muthalib. Musyrik kan Pak jadinya. Nabi pernah bilang, aku akan mendoakan, turun ayat tuh Pak. Jadi Allah menyebutkan tidaklah seorang nabi ini nama Bapak itu meminta ampun kepada orang musyrik. Tidak boleh. Termasuk kita Pak. Nggak boleh memintakan ampun orang musyrik, nggak boleh. Kalau meminta dia supaya dapat hidayah boleh. Masih hidup itu. Kalau masih hidup, kalau udah mau bisa. Gimana caranya? Balik lagi. Ya. Orang musyrik itu orang kafir. Iya, kafir dan musyrik itu sebenarnya akar maknanya sama. Kafir itu kafaro artinya tertutup. Kalau musyrik itu dari syirk. Syirk itu artinya syarikat. Dia punya teman. Siapa yang punya teman? Allah. Kalau orang menganggap Allah itu punya teman, punya anak, punya Tuhan lain yang mengaturi, nah itu musyrik. Orang musyrik itu tertutup hatinya, tidak mau menganggap hanya satu Tuhan Allah. Bisa mah, ya. Kadang di Al-Quran disebut surat Al-Kafirun, ya, ada Al-Kafirun. Tapi disebutkan juga orang-orang musyrik. Ada apa namanya? Ada penekanan yang berbeda. Kalau kafaro berarti dia cerita tentang bahwa hatinya memang udah batu Pak, udah nggak bisa lagi diubah. Nah kembali lagi tadi, akhirnya siapa? Abu Thalib memegang agama Abdul Muthalib, berarti tidak masuk Islam. Nabi pernah ditanya begini, ya Muhammad, wahai Rasul, apa yang kau lakukan, peran engkau tuh apa terhadap Abdul Muthalib, Abu Thalib yang sudah musyrik dan mati ini? Apa? Aku meminta pada Allah untuk diberikan neraka yang paling ringan, tapi tetap di neraka. Di dalam hadisnya disebutkan neraka yang paling ringan itu cuma 2 jengkal. Tapi 2 jengkal juga api Pak. Bukan cai es. Tiis. Betul itu Pak. Ya kalau itu neraka yang paling ringan Pak. Pakai bakyat dari api. Alhamdulillah.
Pak, apakah Abu Thalib masuk Islam? Kita belum tahu. Sampai sekarang saya belum begitu paham apakah dia memang masuk Islam. Tapi berbagai ulama sirah menyatakan bahwa dia tidak masuk Islam. Jangan ditanya juga begini, Pak Arfan, berarti ibunya Nabi Muhammad itu apa dong? Musyrik. Itu urusan Allah dah, kita nggak usah tahu. Gimana tuh? Gimana kita tahunya? Ya. Kalau dia bisa saja menganut agama Ibrahim atau agama Islam, cuma mungkin dia sembunyi-sembunyi atau apa, kita nggak tahu tuh Pak. Abdullah bapaknya, ya, apakah dia menganut agama Islam? Islam itu artinya kan tunduk Pak pada Allah. Jadi nggak usah dipikirin tuh, jangan pusing kita, ya kan? Kan ada yang gitu tuh. Bapaknya Nabi itu masuk neraka juga tuh. Dari mana ente tahu bapaknya Nabi masuk apa? Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Betul, bapaknya Nabi Ibrahim ada hadisnya masuk neraka. Tapi bapaknya Nabi Muhammad, saya belum menemukan hadisnya bahwa dia masuk neraka. Kita nggak tahu. Jadi nggak usah pusing kalau yang itu. Jamaah Kampung Takwa, Kampung Asem, rahimahumullah, jamaah malam Senin. Kita lanjutkan Pak ya. Ini full cerita nih. Biar kita sekali-kali mendapatkan bagaimana kehidupan Nabi dihadirkan. Nah, Abu Thalib meninggal, sedihnya luar biasa Nabi. Masih ada satu yang mendampingi siapa? Dua tangan Nabi, satu tangan kanannya, satu tangan kirinya, kira-kira begitu. Tangan kanannya adalah mungkin Abu Thalib. Satu lagi, tangan kirinya siapa? Pendampingnya. Pendamping hidupnya Siti Khadijah, Sayyidati Khadijah. Masih ada Pak? Selama 2 bulan atau 3 bulan. Abu Thalib meninggalnya. Setelah itu Khadijah juga meninggal. Wah, luar biasa itu sendiri. Satu ditinggal oleh pembelanya, satu ditinggal oleh pendampingnya. Keistimewaan Khadijah itu, kemarin kita sudah sampaikan ya bagaimana istimewanya Khadijah. Waktu itu siapa? Aisyah cemburu kan? Kan cemburu tuh. Sering disebut-sebut Pak. Khadijah tuh sering disebut-sebut. Sampai Aisyah, kenapa sih ceritain yang tua bangka itu gitu. Kan nikahnya dia udah tua, 40 tahun kan. Kata Nabi, Khadijah ikut aku ketika tidak ada orang yang mau ikut. Maksudnya masuk Islam. Khadijah memberikanku harta untuk perjuangan ini ketika orang tidak memberikan harta. Khadijah memberikan aku keturunan. Nabi. Jadi 3 tuh Pak. Masuk Islam pertama, mula-mula dalam mengorbankan hartanya dan memberikan keturunan. Meninggal juga. Gitu. Betapa sedihnya tahun itu. Sementara kanan kirinya, saudara-saudara dia sesama muslim, disiksa, dibunuh. Berbagai jenis. Setelah Khadijah, dia menikah dengan Saudah. Saudah itu istri kedua Nabi setelah Khadijah meninggal. Saudah janda juga Pak. Bukan perawan. Tidak ada yang perawan kecuali siapa? Anaknya Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Itu kan lagunya tuh, ada lagunya tuh. Iya, ya kan? Ada kan? Lagu tentang Aisyah. Nah, dia menikah dengan siapa tadi? Saudah. Saudah itu janda, seorang sahabat Nabi yang pergi ke Ethiopia kemarin, hijrah. Nah, masih ingat ya? Hijrah. Hijrah kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia, negerinya Bilal.
Dia menikah dengan Saudah. Tapi 18 bulan setelah itu, jatah giliran dia diberikan kepada Aisyah. Baru dia menikah dengan Aisyah. Nabi. Nah, sekarang kita akan coba lihat, apa sih membuat mereka bertahan, Pak? Apa yang membuat kaum muslimin bertahan dengan penyiksaan? Yang pertama pasti karena dia punya keimanan pada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Itu yang pertama, itu kekuatan iman. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dalam Al-Quran disampaikan bagaimana orang yang berjuang di jalan Allah, ya, qutila fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim. Tapi dia hidup di sisi. Yang ketiga, Pak, kepemimpinan Nabi itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Apa luar biasanya? Tadi cerita tentang Utbah bin Rabi'ah. Nabi pernah bilang, antara Utbah atau siapa ya? Nabi bilang, aku yang akan membunuhmu. Nabi itu ngomong gitu. Aku yang akan membunuhmu. Sejak disebutkan kata-kata itu, aku yang akan membunuhmu, Utbah itu sering gak bisa tidur, Pak. Dia yakin betul bahwa saya akan terbunuh. Utbah itu. Waktu perang Badar, Pak, Utbah itu beli onta paling bagus. Coba nih, onta paling bagus dibeli. Dia sebenarnya nggak mau ngikut perang Badar, Pak. Cuma Amr bin Hisam, si Abu Jahal itu ngomong, kamu ngapain sih? Kamu kan petinggi, masa nggak ngikut? Apa kalau bahasa kita? Penakut tau, Bos. Bahasa Sundana lah penakut. Takutan, sieunan. Pirangan maneh tah? Oh, sieun pae. Astagfirullah, kasar banget. Parah. Sieun maut. Nah, maut lah yang halus, maut. Akhirnya, Pak, siapa si Utbah itu beli onta bukan buat ngapain? Kira-kira buat apa, Pak? Iya, memang dibawa ke tempat perang, tapi buat apa tuh onta? Supaya cepat kabur, Pak. Supaya cepat kabur. Jadi dia beli onta itu supaya dia cepat kabur gitu. Utbah. Saya lupa namanya antara Utbah atau Umayyah bin Khalaf, antara dua itu. Tapi ya karena memang sudah ditakdirkan Allah, mati di situ. Ya. Beberapa kaum musyrikin itu ketika disebutkan begitu bergetar, Pak, artinya. Karena dia yakin dengan Muhammad itu sebenarnya. Jadi orang musyrik itu yakin dengan Muhammad. Cuma kesombongan dia yang membuat dia tidak mau iman. Yakin, Pak, mereka. Ya itu ya. Gengsi kedudukannya jatuh. Saya nggak mau melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, caranya itu gengsi. Nah, itu dari sisi temannya. Musuhnya Nabi. Kalau dari sisi temannya Nabi gimana? Luar biasa, Pak. Ada orang yang disiksa. Salah satu sahabiah kalau nggak salah, sahabat perempuan. Disiksa, dipukuli dan sebagainya. Udah berdarah-darah dan sebagainya. Nyampe rumah, dia pingsan kan? Sampai rumah. Pas bangun, yang dia tanyain gimana? Gimana Rasul? Pas waktu bangun, Pak. Waktu bangun tuh dia langsung, gimana Rasul? Orang tuh kalau kita bangun, di mana ya?
Kok di rumah sakit gitu? Gimana Rasul? Yang ditanya pertama kali bukan tunggu dia. Tangan saya gimana? Tangan saya masih lengkap? Enggak. Yang ditanya adalah gimana Rasul? Itu kecintanya sahabat Nabi SAW. Itu yang membuat mereka bertahan. Kecintaan kepada Nabi itu lahir dari mahabbah terhadap Nabi. Kecintaan pada Nabi karena apa? Ada ittiba pada Nabi. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amr gitu. Karena dia taat pada Allah, dia taat pada Rasul, dia timbul kecintaan. Nggak ada cerita lain, tapi yang dia pikirin Muhammad nabinya. Wah. Jadi itu sebab ketiga tuh Pak. Keempat ya. Pertama iman pada Allah dan Rasulnya. Yang iman kepada Allah dari hari akhir. Kedua punya Al-Quran menyebutkan ya kekuatan di Al-Quran. Yang ketiga kepemimpinan Nabi. Sampai ada yang menghalangi menghalangi Nabi lewat, disiram debu Pak. Ininya Nabi itu, kepalanya Nabi itu disiram. Mungkin kelilipan segala itu. Nabi itu. Kelilipan segala sampai rumah dibersihin sama anak. Jadi yang namanya penyiksaan bukan cuma pada sahabat Pak, Nabi juga kena gitu. Makanya pernah saya ceritakan ya bahwa tidak ada yang sempurna bisa kebal gitu ya. Karena Nabi juga kena Pak. Nabi juga berdarah. Nabi juga kena mendapatkan penyiksaan. Pak, kalau karomah gimana Pak? Karomah ada, Allah juga memberikan. Tapi jangan sampai karomah itu jadi dipuja-puja. Nah, ini hati-hati Pak ya. Karomah ulama ini, karomah wali ini ada, memang Allah memberikan. Kayak masih ingat gurunya Nabi Musa? Siapa? Gurunya Nabi Musa. Nabi Khidir. Nah, masih ingat ya? Ya kan? Karomahnya ada dia. Ya. Bahkan jadi gurunya Nabi Musa itu. Nah, ya mukjizat ya, kalau dia masuknya mukjizat. Tapi karomah bisa terjadi loh Pak pada orang-orang. Masih ingat ya cerita orang yang masuk ke gua? 3 orang masuk ke gua, lalu dia minta wasilah amal soleh dia untuk menyelamatkan dia dari gua. Ada yang terselamatkan karena menahan diri dari perbuatan yang nggak benar, ya Pak. Fahisha. Ada yang Ada yang gajinya diganti dengan kambing. Masih ingat ya Pak ya? Gajinya dengan kambing. Ada Pak. Cuma jangan dijadikan karomah itu apa sih? Karim, kemuliaan Pak. Jangan dijadikan hal itu pujaan. Itu. Atau dia nggak pernah punya apa-apa, dianggap dia punya karomah. Nggak usah sholat. Wah pusing tuh kita. Gimana? Dia kan punya karomah Pak, jadi nggak usah sholat. Astagfirullahaladzim, Nabi aja sholat itu kan. Nabi aja puasa, Nabi aja nikah. Nah, terawih juga gitu kan, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ini enak aja gara-gara dia punya karomah, santai aja dia mau karomah. Jangan Pak, semua itu tetap ada hukum-hukum syariatnya. Bahkan seorang anak Nabi pun nggak bisa dibela oleh Nabi kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Nggak ada jaminan masuk surga, nggak ada. Ya Pak, udah lengkap tuh, zaman Nabi itu udah lengkap. Ada yang anaknya nggak masuk Islam, ada yang istrinya, ada yang bapaknya, ada yang suaminya, itu lengkap tuh semua. Cuma belum diceritain mertuanya. Ya, kalau mertuanya saya belum pernah cerita tuh, belum. Tapi mungkin ada mertuanya Nabi yang mungkin belum. Udah mati Pak. Mungkin udah pada mati juga gitu, udah meninggal. Jadi kembali lagi, ini tahun kesedihan pada Nabi.
Dan begitu beratnya Nabi sampai ya goyanglah. Gimana nggak goyang? Ibaratnya militernya hilang, kan tangan kanannya hilang gitu. Perdana menterinya hilang, tinggal presiden doang gitu. Menteri keuangannya hilang. Kan menteri keuangan itu. Oh di Jawa. Menteri keuangan juga, teman serumah juga. Begitu sedih pada saat itu. Namanya Amul Hazm. Ya. Tapi di Amul Hazm ini kita bisa melihat bagaimana pembela-pembela Nabi itu tetap hadir, Pak. Para sahabat Nabi yang tadi saya ceritakan tetap hadir. Ini pengalaman bagi kita, dan kita diberikan karunia Allah untuk mendapatkan agama ini, Islam di sisi kita dari perjuangan yang mereka. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit lagi? 5 menit lagi? 7 lewat? 5. Ya udah selawatan ya boleh, Pak. Oke. Ada yang sampai tiduran. Ada Sukma. Terima kasih teman-teman ya. Bisa dulu ya.